Hai guys. Anjing, anjing. Yuk Ngarbon, untuk bahan kalian bisa lihat di deskripsi ya. Ayolah kita pantau terus videonya. Oke, step pertama kita bikin kasar dulu medianya. Teman-teman bisa menggunakan cutter atau amplas kasar. Dan di sini saya menggunakan media casing HP untuk tutorial hari ini. Selanjutnya kita potong Kevlar, letakkan media ke kain Kevlar ya. Gunakan lakban kertas sebagai penanda pola potongan. Pastikan ukuran kain Kevlar lebih besar dari media plus minus 2 sentian. Tujuannya agar ketika penempelan Kevlar itu tidak kurang ya. Lalu gunting Kevlar pada bagian tengah lakban agar Kevlar tidak rusak ya serat-seratnya. Kemudian kita siapkan bahan dan alat untuk pembuatan lem gill coat. Yang pertama ada gill coat, kemudian cobalt, lalu katalis, tempat adukan, sendok, ini sendok untuk takarannya, terakhir alat aduk. Untuk takaran pembuatan lem gill coat saya menggunakan 1 sendok makan gill coat yang dicampur dengan kobalt kurang lebih 1-2 tetes. Kemudian kita aduk rata, aduk terus sampai rata sampai warnanya menjadi seperti ini. Setelah siap, kita tambah lagi 2 tetes resin, kemudian aduk lagi sampai rata sampai warnanya berubah menjadi pink kecoklatan seperti ini ya. Amazing. Lalu kita aplikasikan lem gel coat ke media secara tipis merata saja. Pastikan media sudah kering sentuh seperti ini. Ini setelah jeda 1 jam dari aplikasi lem. Lalu langsung saja kita tempelkan Kevlar ke media. Letakkan Kevlar secara presisi ya. Tekan kain Kevlar secara perlahan saja agar serat Kevlar itu tidak rusak atau tertarik. Untuk sisi belakang media kita kunci menggunakan lakban ya, biar rapi. Jeda 2 jam, kemudian kita rapikan Kevlar menggunakan cutter ya. Sayang sekali untuk video perapian Kevlar itu tidak terekam. Mungkin di next video kita bikin khusus untuk pemotongan. Oke, kita lanjut untuk pelapisan resinnya ya. Untuk pelapisan resin, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama ya resin tipe 2252, kemudian katalis ya. Lalu untuk alatnya seperti biasa kita pakai gelas plastik untuk wadah, lalu sendok itu untuk takaran ya. Kemudian yang terakhir adukan untuk mengaduk. Oke, untuk lapisan resin saya menggunakan takaran 1 sendok resin, kemudian sekitar 1-2 tetes katalis, lalu kita aduk sampai warnanya tuh berubah coklat bening ya, seperti ini. Langsung saja kita aplikasikan resinnya ke media yang sudah dilapis kain Kevlar. Untuk lapisannya teman-teman bebas
bisa 3 sampai 6 lapis sesuai selera teman-teman ya. Dan untuk jeda per lapisnya saya menggunakan jeda 1 sampai 2 jam. Dan ini sebagai indikator saya untuk memulai lapis berikutnya. Setelah kering sentuh seperti ini, kemudian kita langsung saja lapis selanjutnya. Setelah proses pelapisan resin, tiba saatnya kita ke tahap amplas untuk memastikan media udah siap amplas atau belum tuh kita cek bekas adukan ya. Kira-kira seperti ini kerasnya. Ini setelah 1 hari ya. Kemudian kita lihat media yang bakal kita amplas, sisa-sisa resin yang bergelombang dan tidak rata seperti ini sebaiknya kita ratakan terlebih dahulu ya. Tahap amplas pertama kita menggunakan metode amplas kering ukuran 150. Tujuannya untuk meratakan benjolan-benjolan atau gelombang-gelombang yang tidak rata dan tebal setelah proses pelapisan resin. Jadi seperti ini, setelah kita amplas ukuran 150, benjolan-benjolan jadi merata. Kemudian kita akan lanjut ke pengamplasan metode basah. Gunakan amplas ukuran 240 dan dicampur dengan air ya. Fungsinya untuk menghilangkan baret-baret dari proses amplasan tahap pertama. Lanjut lagi ke amplas yang lebih besar ya, amplas 400. Kita amplas dicampur dengan air sabun atau air biasa juga boleh, untuk menghilangkan baret-baret bekas pengamplasan sebelumnya. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. Kemudian amplas yang terakhir saya menggunakan amplas ukuran 600 dicampur air juga. Untuk teman-teman, untuk pengamplasan terakhir bisa nambah ya, untuk 800 atau 1000, 2000 bebas. Yang penting permukaan baret-baret bekas pengamplasan sebelumnya itu bisa hilang atau terminimalisir lah, karena itu mempengaruhi hasil saat nanti proses finishing poles. Oke, jadi seperti ini setelah proses pengamplasan. Jadi kita akan masuk proses finishing polish ya. Pastikan media tuh dicuci sampai benar-benar bersih. Oke, kita ke tahap terakhir ya, tahap pemolesan. Ini media yang sudah siap dipoles.
sudah bersih, bebas dari debu dan sebagainya. Dan di sini saya menggunakan busa poles Ipo. Kemudian bat poles saya menggunakan Menjirna 3-in-1 one step. Oke, langsung saja kita poles medianya. Kita kasih obat poles dulu, kemudian gosok menggunakan tangan, lalu kita ratakan menggunakan mesin poles sampai baret-baret itu hilang, sampai kinclong. Fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Oke, jadi seperti ini hasilnya finish. Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe ya guys. Selamat mencoba semuanya, salam sehat.